Halo sobat pencinta dunia penerbangan. Selamat datang di channel Skeletons Official. Channel khusus yang membahas seputar dunia aviasi serta spotting pesawat terbang. Video kali ini kita akan coba membahas tentang faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan pesawat udara. Di tengah maraknya berita kecelakaan pesawat udara yang terjadi beruntun pada akhir tahun 2024 lalu, kali ini admin ingin berbagi informasi tentang faktor penyebab utama terjadinya kecelakaan pesawat udara. Meskipun pada kenyataannya, persentase kecelakaan udara di dunia sangat kecil, namun setiap kali ada berita kecelakaan pesawat, akan membuat semua mata langsung tertuju pada dunia penerbangan. Adapun kecelakaan pesawat udara dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik itu faktor teknis maupun faktor non-teknis. Kali ini kita akan coba kupas satu persatu penyebab umum terjadinya kecelakaan pesawat udara. Di mana kecelakaan pesawat udara bisa saja terjadi karena satu faktor utama, namun bisa juga disebabkan oleh kumpulan beberapa penyebab yang terakumulasi. Kita mulai saja dari faktor teknis. Salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan pesawat udara disebabkan karena kerusakan mesin. Mesin merupakan pendorong utama dan sumber tenaga yang menyebabkan pesawat bisa mengudara. Gangguan pada mesin, seperti kerusakan komponen atau kegagalan sistem, akan menyebabkan pesawat kehilangan daya angkat dan sumber tenaga sehingga bisa dipastikan pesawat akan susah dikontrol. Kerusakan pada salah satu mesin, ada kalanya pesawat masih bisa terbang tetapi akan menyulitkan pilot mengontrol karena pesawat akan hilang keseimbangan. Faktor teknis yang kedua adalah kerusakan pada sistem navigasi atau komunikasi pesawat. Kegagalan pada instrumen navigasi bisa menyebabkan pilot salah mengambil keputusan. Begitu juga kesalahan dalam komunikasi antara pilot dengan menara pengawas udara atau ATC Tower akan membuat pilot bisa salah dalam mengambil keputusan. Hal ini sangat berpotensi membuat terjadinya kecelakaan pesawat. Faktor teknis ketiga adalah kerusakan pada struktur atau komponen pesawat. Keretakan pada struktur badan pesawat, atau kerusakan pada komponen sayap, roda pendaratan, dan komponen penting lainnya akan menyebabkan pesawat mengalami keadaan tidak normal. Kondisi ini bisa menimbulkan masalah baru yang dapat memicu terjadi kecelakaan pesawat. Penyebab terjadi kecelakaan pesawat bisa juga karena faktor manusia atau human error. Human error bisa disebabkan karena kesalahan pilot, seperti pengambilan keputusan yang salah, kurangnya pengalaman, atau kelelahan bisa menjadi penyebab utama kecelakaan. Selain itu, human error juga bisa disebabkan oleh teknisi pesawat, di mana terjadi kesalahan atau kelalaian saat melakukan perawatan pesawat. Selanjutnya, faktor yang banyak menyebabkan terjadinya kecelakaan pesawat udara adalah faktor cuaca. Kondisi cuaca buruk baik itu berupa hujan deras, turbulensi, badai, kabut tebal, atau angin kencang sangat menyulitkan pilot dalam mengendalikan pesawat baik mendarat maupun lepas landas. Faktor ini sering menjadi kendala utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan pesawat. Selain itu, ada juga disebabkan oleh petir yang menyambar pesawat. Sambaran petir bisa saja merusak sistem elektronik dan navigasi pesawat. Kemudian faktor selanjutnya adalah gangguan eksternal yang sulit diprediksi. Gangguan kawanan burung di udara atau bird strike dapat menyebabkan terjadinya tabrakan burung dengan mesin pesawat, atau tabrakan burung dengan moncong pesawat. Hal ini bisa menyebabkan kerusakan fatal pada pesawat struktur pesawat. Selanjutnya ada faktor yang jarang terjadi namun bisa saja terjadi dunia penerbangan, yaitu sabotase, terorisme, atau pembajakan pesawat. Hal ini kecil kemungkinan terjadi namun tetap menjadi perhatian karena sudah pernah beberapa kali terjadi. Penyelidikan terhadap faktor penyebab terjadinya kecelakaan pesawat udara di Indonesia sepenuhnya merupakan kewenangan KNKT. Komite Nasional Keselamatan Transportasi akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mencari penyebab terjadinya kecelakaan. Data temuan KNKT akan dijadikan sebagai acuan dasar untuk memperbaiki kesalahan agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Setelah 2 tahun pasca terjadinya kecelakaan pesawat, data ini akan dirilis di website KNKT. Buat sobat yang penasaran bisa mengintip data yang dikeluarkan oleh KNKT sebagai tambahan informasi tentang dunia penerbangan. Demikianlah sedikit informasi yang bisa admin bagikan buat sobat pencinta penerbangan. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan sobat tentang penyebab utama terjadi kecelakaan pesawat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Tinggalkan kritik dan saranmu di kolom komentar untuk perkembangan channel ini ke depan. Apabila video ini bermanfaat, bagikan ke rekanmu yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.